Pemirsa, hingga Kamis malam, permukiman penduduk di Cengkareng, Jakarta Barat masih tergenang banjir. Meski ketinggian air mencapai 50 cm, warga memilih bertahan di dalam rumah. Air merendam permukiman penduduk Jalan Pulau Nangka, Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Banjir yang disebabkan luapan air kali Mukevard ini membuat ratusan rumah warga terendam hingga 50 cm. Meski air merendam rumah, warga enggan mengungsi dan memilih untuk tetap bertahan di lantai 2 rumahnya yang terbuat dari kayu. Warga berharap pemerintah melakukan normalisasi kali agar permukiman tidak dilanda banjir. 60 apa? 60 cm apa? 50 kontrakan yang lebar kayak segini tuh nggak ada, susah nyarinya. Pak, ketinggian air udah sampai sini nih Pak, nggak mau ngungsi Pak? Enggak. Ya kan masih aman, pertama, kedua masih aman. Ini emang sengaja dirancang begini Pak? Iya, saya rancang begini. Pak, Bapak sendiri nih Pak kan udah 20 tahun tinggal di sini nih Pak. Harapannya apa sih Pak buat pemerintah? Ini kan apalagi daerahnya sering banjir nih Pak. Ya harapannya sih ada resapan ya. Ada resapan air gitu biar nggak begini terus setiap tahun. Kalau pas musim hujan kan begini. Tak kuat menanjak, sebuah mobil pengangkut sekam terguling. Jalan ambles di Tanjakan Cilirit, Tegal, Jawa Tengah ini juga tidak bisa dilalui kendaraan besar. Mobil pengangkut sekam ini terguling di Tanjakan Cilirit, Desa Kalibakung, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Sebelumnya pengemudi telah diperingatkan jika kondisi jalan rusak, tetapi pengemudi nekat hingga akhirnya mobilnya terguling saat menanjak. Relawan dan warga pun menolong pengemudi dan kernetnya. Keduanya selamat dari peristiwa ini. Tanah bergerak di Tanjakan Cilirit terjadi karena hujan deras sejak Sabtu pekan lalu. Warga yang melintas harus ekstra hati-hati agar tidak terjatuh. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal mengatakan patahan di Tanjakan Cilirit masih bergerak, sehingga belum dapat dibangun permanen. Patahan ini selalu bergerak. Dari yang kemarin 60-70 cm, ini nambah lagi sekitar 40-50 cm. Kemungkinan masih terjadi pergerakan, sehingga kami hanya bisa memberikan base cost seperti ini, dan sekitar nanti 3-1 minggu, apabila tidak terjadi pergerakan lagi, baru kita tutup dengan permanen. Tanjakan Cilirit ditutup untuk kendaraan besar dan dialihkan ke ruas Bumi Jaya, Batu Agung, Kalibakung, Kabupaten Tegal. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Seorang pria di Pasuruan, Jawa Barat tewas akibat terseret arus banjir. Proses evakuasi jasad korban pun berlangsung dramatis. Inilah detik-detik evakuasi Abdul Fatah, warga Prigen Pasuruan, Jawa Timur yang tewas terseret arus sungai. Tapi alhamdulillah gotong royong masyarakat bersama. Korban terseret puluhan meter dan ditemukan tersangkut di batu di tebing jurang. Medan yang terjal sempat menyulitkan petugas saat mengevakuasi korban. Diduga korban terjatuh ke sungai saat sedang mencari sampah. Kemungkinan penyebabnya adalah di mana korban ini yang pekerjaan sehari-harinya adalah mencari sampah, menyusuri sampah yang berada di sekitaran saluran air, dan tidak menyadari bahwasanya arus air bertambah dan semakin deras sehingga korban terbawa arus tersebut. Kini jenazah korban dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, seorang bocah berusia 10 tahun tewas tenggelam di kolam bekas galian sedalam 8 meter di Palembang, Sumatera Selatan. Ibu korban histeris berharap putranya masih bisa diselamatkan. Seorang ibu di Palembang, Sumatera Selatan menangis histeris mengetahui anaknya tenggelam di bekas galian batu bata sedalam 8 meter.
Sang ibu terus memohon sambil mencium tangan petugas medis agar anaknya bisa diselamatkan. Tangis histeris pun semakin pecah setelah tim medis meminta sang ibu untuk merelakan kepergian putranya yang baru berusia 10 tahun. Kejadian naas ini bermula saat korban mengajak kedua temannya berenang di kolam bekas galian batu bata. Namun saat teman-temannya menyusul, mereka hanya menemukan pakaian korban di pinggir kolam. Pencarian pun dilakukan. Setelah pencarian selama 3 jam, tim SAR menemukan korban di dasar kolam dalam keadaan tak bernyawa. Lebih dominan ke tanda-tanda tenggelam. Sudah membiru atau seperti apa, Dok? Kondisinya sudah masih bagus sebenarnya kondisinya. Kalau diperkirakan sudah berapa lama dia tenggelam? Kalau melihat tanda-tandanya kurang lebih masih di bawah 4 jam. Oh, 4 jam. Usai diperiksa, jenazah Bayu dibawa keluarga ke rumah duka di Desa Sungai Rengit, Banyuasin, Sumatera Selatan untuk dimakamkan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus Ainus melaporkan. Buaya berukuran 3 meter yang viral di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara kini tak lagi liar. Ya, ada warga Kolaka yang bersedia merawat buaya yang ditemukan di pantai Desa Lamunre tersebut. Seekor buaya berukuran 3 meter yang tiba-tiba muncul di bibir pantai Desa Lamunre, Kolaka, Sulawesi Tenggara menjadi pusat perhatian warga setelah viral. Termasuk warga bernama Amir dan Khairani yang memiliki kisah unik dengan buaya ini. Khairani mengatakan 51 tahun yang lalu, ibu kandungnya bernama Indare melahirkan anak kembar yang satu berwujud manusia bernama Amir dan satu lagi berwujud buaya bernama Ami. Oleh karena itu, Khairani meyakini buaya tersebut merupakan saudara kembarnya, sehingga ia menginginkan untuk merawat buaya tersebut. Meski tampak jinak, sang buaya ditempatkan Khairani di dalam kandang agar tidak mengganggu warga. Sementara masih banyak warga yang datang untuk melihat buaya tersebut. Bahwa itu saudara saya, karena itu saudara kembarnya mau pulang, sempat dia melarang, sempat dia ikuti sampai di mobilnya, dia suruh kembali karena tidak mau ditinggalkan. Khairani bertekad merawat buaya tersebut. Ia juga belum berpikir jika pihak BKSDA mengambil buaya untuk dilepas liarkan. Dari Kolaka, Asdar Lantoro, iNews melaporkan. Ini dibilang.